Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Himatek. Buat kalian yang belum subscribe channel Himatek, boleh kalian subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, episode kali ini tentunya sangat berbeda dengan episode sebelumnya, karena episode sebelumnya dipimpin oleh Kak Ladin yang sekarang lagi PMM di Universitas Sriwijaya. Nah, episode kali ini aku pimpin. Sebelumnya, kenalkan nama aku Adi Pramesta, boleh dipanggil Rama nih. Aku dari Teknik Kimia angkatan 2022 yang sekarang menjabat jadi staf magang di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya belum kalian kenal nih. Mungkin dari kedua kakak ini boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo, aku Dinda dari Teknik Kimia angkatan 2022 dan aku Maritza dari Teknik Kimia angkatan 2022. Oke, dua kakak ini ternyata seangkatan sama saya ya. Oke, mungkin pertama-tama ya, aku tanya nih ke kedua bapak ini. Kenapa sih kalian milih Tekkim gitu? Kalau dari aku sendiri ini sebenarnya Teknik ini pilihan kedua ya. Pertama sih aku milih FK, cuma karena nggak keterima ya makanya aku terima Teknik ini. Mungkin dari Mbak Dinda? Kalau aku milih teknik soalnya pilihan pertama kan farmasi ya, dan aku sempat pikir kalau teknik kimia itu bisa masuk ke industri farmasi, jadi aku milih teknik. Tapi setelah Kak Dinda masuk ke Tekkim, gimana? Sama nggak sih sama farmasi? Beda jauh ya, saya nggak bisa ngikutin sebenarnya, cuman karena balik lagi masih bisa masuk ke industri farmasi jadi ya udah. Iya sih, karena Tekkim kan prospek kerjanya sangat luas banget. Mungkin aku tanya lagi nih, kan tadi kenapa alasan milih Tekkim, dan ini kan Tekkim kan banyak ya di semua PTN tuh, enggak di semua PTN sih, pasti beberapa PTN tuh ada. Kenapa sih kalian milih UNES gitu? Kalau dari aku sendiri gimana ya, soalnya kan FK ini ya kan nilai itu agak-agak mepet juga ya, jadi ya udah dah milih FK aja gitu. Nah terus habis itu yang bilang di Bali nih aku bingung mau pilih mana nih, terus habis itu nyari-nyari itu prodi-prodi mana aja gitu. Nah terus nyari-nyari teknik, nah terus habis itu aku lihat nih Tekkim, nah terus nyari-nyari gitu, wah lumayan nih persentasenya luas gitu kan ya. Betul. Nah habis itu yaudah dah teknik aja gitu. Terima pilihan kedua nih itu, makanya milih UNED juga, soalnya kan dulu ada yang bilang ya kalau misalnya milih UNED dulunya kan kemungkinan keterimanya juga lebih besar Besar, gitu. iya. Jadi milihnya UNED. Soalnya kan ada beberapa PTN yang nggak mau diduakan, jadi kayak dua-duanya milih PTN yang sama pasti peluangnya lebih besar. Mungkin dari Kak Dinda sendiri. Kalau aku sendiri cari aman sih sebenarnya, kan juga dekat sama nenek kan, jadi biar bisa sering-sering pulang. Ya meskipun ujung-ujungnya tetap jarang pulang, cuman ya lumayan lah bisa ada saudara yang dekat, apalagi kan nenek gitu. Rumah Dinda gimana? Di Bondowoso. Oh, deket ya, tapi lumayan juga sih. Kalau kamu sendiri kenapa nih milih teknik kimia di UNED? Oke, mungkin aku sendiri ya milih teknik kimia karena aku sendiri kan lulusan SMK ya, jadi kayak tinggal ngelanjutin aja gitu. Soalnya di SMK aku tuh dari jurusan kimia industri yang mungkin relevan banget sama teknik kimia, makanya tinggal ngelanjutin ke teknik kimia aja gitu. Dan buat alasan masuk ke UNED sendiri nggak ada alasan spesifiknya sih. Karena di pilihan pertama aku tuh pilih ITS, dan untuk pilihan kedua di UNES ini. Kenapa di UNES? Karena mungkin UNES ini kan dekat sama rumah saudara aku, jadi kayak bisa buat kalau ada kepentingan atau apapun itu bisa langsung ke saudara gitu. Dan kedua pilihan ini aku pilihnya teknik kimia semua gitu. Jadi alhamdulillah takdir Tuhan ngelulusin di UNES ini. Jadi ya udah gitu deh. Oke. Dan mungkin bahas-bahas teknik kimia ini ya, di awal semester ini kalian itu nggak sih mata kuliah apa saja yang dipelajari di awal semester 1 gitu di maba-mabanya kalian? Kalau semester 1 ini tergolong masih dasar banget ya materinya, jadi kayak karena aku dari SMA dulu, jadi materinya ini benar-benar kayak yang apa yang diajarin di SMA. Jadi ya hitung-hitungan kayak matematika, Ya sih. terus fisika yang lebih dasar gitu kayak gimana, sama yang kimianya juga, tapi yang pastinya yang berhubungan sama teknik kimia dong. Mungkin mata kuliah apa aja ya? Aku lupa ya. Apa aja ya kemarin? Fisika, terus kimia analisis. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Terus
kebalikannya dari dia. Kalau aku semester 1 itu kayak lagi kayak semester yang susah-susahnya gitu, soalnya kan dari SMK ya. Nah itu tuh aku di SMK nggak pernah dapet fisika, terus kimianya itu juga beda jauh sama kimia farmasi, jadi bener-bener kesusahan gitu lah, jadi kayak belajar dari awal lagi. Sementara teman-teman udah dapet dasar-dasarnya. Soalnya yang itu yang materi semester 1 itu yang materi SMA itu kebanyakan teori sih. Cuman kalau di SMK itu lebih ke praktikumnya. Oh, kamu dari SMK juga? Iya. Mungkin SMK-nya jurusan apa? SMK farmasi. Oh, farmasi. Makanya tadi kan di pilihan pertama kamu milihnya farmasi. Oke, untuk mata kuliah ini kan, mata kuliah semester 1 itu kemarin susah nggak sih? Kalau buat aku yang dari SMK susah sih. Iya ya. Malah di semester 2 tuh terasa lebih gampang daripada semester 1. Soalnya di semester 2 itu ya. Soalnya kan di semester 2 mungkin di SMK ada yang mata kuliah yang relevan sama pelajaran di SMK nggak sih? Kamu di semester 1 gimana? Semester 1 sih ya alhamdulillah yang masih kayak ya istilahnya kayak emang materi aja sih, masih tergolong ya alhamdulillah bisa gitu. Cuma yang Di semester semester 2 ini wah mulai kaget aku, soalnya kan ya emang dari SMA ini nggak pernah ketemu kayak apa yang namanya praktikum ya kan. Kalau praktikum di SMA kan cuma kayak ya udah beberapa kali doang gitu. Kalau itu kayak misal mungkin ujian praktek doang gitu ya, ada namanya pengenalan praktikum, dan itu pun juga gak kayak praktikum yang di sini. Soalnya kan di sini kan banyak tuh harus yang ngumpulin jurnal segala macam, sama yang ya percobaan-percobaannya itu lebih kompleks gitu kan. Jadi mungkin aku di semester 2 ini lebih kaget, soalnya benar-benar baru pertama kali kenal gimana sih tekniknya itu. Oke. Ngomong-ngomong mata kuliah ya, kan kalian pernah nggak sih di SMA itu mikir kayak kalau mikir-mikir tentang kuliah tuh mikir kayak di media sosial kan banyak sih bilang kayak dosen kalau udah berusaha sama dosen itu dosen galak, dosennya gini gitu. Mungkin di awal pertama kalian masuk di semester 1 itu ya, kan dari pemikiran itu terus kalian masuk ke kuliahan, dosennya gimana sih? Emang sesuai ekspektasi kalian atau enggak gitu? Agak nggak relevan sama yang dipikir orang-orang sih. Kan sering baca-baca tuh kayak dari Twitter gitu kan, banyak kalau dosen sama dosen tuh bakal ribet gini. Nah, sebenarnya nggak seribet itu, malah dosen-dosen tuh pengen membantu kita gitu, nggak susah itu. Karena ada yang bilang kan kalau misal kuliah itu harus benar-benar mandiri, soalnya dosen nggak ngajarin gitu kan. Ada dosen juga kayak nggak peduli sama nilai kita, gitu, nggak ngikutin kita, tapi ya masih ada dosen yang masih nanyain kita, masih peduli lah, itu Kenyataannya masih juga dibantu gitu kan, nanya juga masih dijawab gitu, kayak ya udah belum masih apa ya, insight baru gitu. nggak relevan sama yang orang ya. Cuma mungkin karena tingkatnya lebih tinggi ya di kuliahan ya, mungkin kesannya kayak mungkin lebih serem atau lebih ya, kalau aku ngomongin lebih profesional aja sih. Oke, mungkin itu ya. Di semester pertama itu ada praktikum nggak sih tadi kalian bilang? Nggak ada ya? kalau khusus sekarang belum ada praktikum sama sekali. Kalau semester praktikum di semester berapa? Semester 2. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang di semester 2 ya. Itu mata kuliahnya apa aja ya? Mungkin aku sebutin yang paling susah aja ya, kayak termodinamika 1 sama ATK 1. Soalnya kalau ATK 1 teknik termodinamika itu kan matkul berantai kan, kayak dari ATK 1 terus ATK 2 nanti bakal lanjut ke OTK juga. Nah itu minimal harus dapet C kan, harus lulus. Soalnya kalau misal satu nggak lulus aja itu bakal ngulang dan bakal merusak rencana kuliah ke depannya, lulus juga bakal jadi telat, gak tepat waktu kayak gitu. Ya, soalnya kalau misalnya nggak lulus itu, misal nggak lulus ATK 1 nih, kita nggak boleh lanjut ke ATK 2 kalau misalnya nggak lulus kuliah itu. Jadi kesannya kita juga mundur satu semester dong. Jadi kita kuliahnya bakal bisa jadi lebih lama. Oke, berarti ATK-nya termasuk itu ya mata kuliah prasyarat ya? Oke, jadi kayak kalau ATK saat ini bener-bener nilai kita kurang, terus kayak dapat nilai di bawah C, mungkin kita bisa ngulang dan ngeputus sesuai kurikulum yang telah ada. Jadi kayak kita kalau ATK 1 gagal, ATK 2 itu bakal kayak
nggak bisa lanjut di semester selanjutnya karena harus mengulang di semester ATK 1 dulu. Iya, bakal mundur. Harus lulus dulu dari ATK 1 baru bisa lanjut ATK 2 kan. Jadi bakal mundur. Oke. Ulangnya pun juga TK 1 ini kan ada semester 2 Nah itu kita nggak boleh ngambil semester 3 gitu. Jadi harusnya mau nggak mau di semester 4. Jadi ya mundur setahun. Oke, jadi ingat ya buat kalian yang maba 23, mungkin kalian harus tekunin banget nih ATK. Soalnya dari penjelasan kita tadi kan ATK bener-bener mata kuliah yang sangat berpengaruh gitu. Kalau kalian gagal di itu bakal memperlambat kalian lulus sih sepertinya. Mungkin dari ada nggak sih mata kuliah selain ATK yang bener-bener real sus di Tekin ini? Semester 3 kali ya, di semester 3. Semester 3 itu matematika teknik kalian. Itu semua ya Masuk yang menurut nggak masuk akal sih. Mungkin di semester 2 apa masa ATK doang sih yang susah? Apa nggak ada mata kuliah yang lain gitu? ada sih termo juga itu kayak apa ya kan termo ini kan panas ya jadi kayak kita membahas dari konsep panas dinamika panas nah itu susah soalnya penerapannya kan ke mesin-mesin gitu. Jadi kita harus paham nih gimana caranya panas itu kerja soalnya di teknik sendiri kan kedepannya banyak tentang pabrik-pabrik ya yang kayak gini. Nah itu jadi kita mau nggak mau juga harus paham termodinamika. Oke, setahu aku juga ada dalam ya sih. Ada gambar juga gambar kayak ini ya. Itu dasar-dasar dari kita merancang pabrik. Buat TA nanti ya gitu. Mungkin Kak Adinda kan tadi dari SMK ya, mungkin di SMK Kak Adinda ada gamtek nggak sih? Tentunya nggak ada ya, namanya juga gambar teknik sementara aku iya sih farmasi. Kalau aku sendiri gamtek di SMK udah ada sih, tapi di basic-basicnya aja kayak gambar lemari gitu, terus gambar etiket tuh biasanya digunain pada di pojok dalam tugas gambar teknik gitu. Oke, mungkin aku mau bedah satu-satu nih mata kuliah yang menurut kakak susah dari ATK, termo, gamtek itu. Dari ATK itu tadi itu kan susah ya. Mungkin di mata kuliah itu belajarin tentang apa sih? Kayak apa ya? ATK itu kita belajar tentang raca massa. Kata pabrik itu ada kayak yang massa masuk, massa keluar. Ini pokoknya antara kedua itu pasti ada keseimbangannya dong. Dan di dalam situ juga pasti ada kayak reaksi-reaksinya apa yang terjadi, berapa konversinya, itu dihitung gitu. Intinya ATK ini full perhitungan. Makanya ATK ini jadi mata kuliah yang benar-benar susah dan prasyarat banget. Soalnya inti dari industri pabrik itu ada di ATK ini. Itu kayak ngitung dari bahan masuk sampai jadi produk jadi ya di dalam sistem itu. Oke, untuk termo mungkin apa ya dipelajarinya dalam termo itu? Aku kemarin kan ada kayak itu nggak sih kayak kita dapat tugas dari Bapak Maktum gitu, itu mengenai project. Itu kalian dapat project apa? Kalau kita satu kelompok sih kebetulan. Nah kita bukan dispenser, dispenser gitu. Tapi selain dispenser juga banyak sih kelompok ada yang kayak mesin bensin, ada yang mesin diesel, ada yang AC, kulkas, sama lagi. Mungkin dari kelompokku sendiri itu kompresor. Itu juga berpengaruh banget sih kompresor juga nanti bakal ada yang di pabrik juga kan tentang kompresi. Mungkin dispenser kalian itu analisa apa sih kok? Dari termo jebus ke dispenser gitu. Apa yang di panas kan ya itu kayak yang aku ngomong dari apa termodinamika ini kan tentang perpindahan panas gitu ya. Jadi kan di dispenser itu ada yang dari panas nih air yang biasa terus nanti dipanasin. Di situ kan ada perubahan panasnya di situ. Oke. Nah kalau dari kamu sendiri kan kamu bagian kompresor tuh kelompoknya. Itu bahasa apa aja tuh? Oke, mungkin dari aku sendiri ya di kompresor itu ngebahas kayak cara kompresi udara gitu.
dari udara luar dikompresi, di kayak tekanannya tuh dikecil, semacam apa ya, kayak dikompres gitu loh. Dan dari udara kompresi itu ditampung di bejana kompresor gitu, kayak belajar gitu aja sih. Dan mungkin itu ya, udara kompresi itu bisa dibuat, kalau kalian tahu pasti tahu semua sih, ditambal ban atau di apapun itu, kayak dibuat pompa angin gitu. Nah itu sih. Dan di kenapa kita pelajari itu, bukan mungkin sih, emang iya di industri itu ada kompresor, tapi kan beda skalanya. Dan mungkin dari Bapak Maktum mau ngasih tugas itu karena biar kita mempelajari dulu gimana proses kompresor itu sendiri, dalam skala kecilnya. Jadi biar kita nanti nggak kaget gimana di kompresor di skala industrinya. Oke. Ngebahas Gamtek nih. Jadi kalian Gamtek gimana sih? Apa yang dipelajarin gitu mungkin? Itu kita dapat project juga kan sebenarnya pabrik itu. Kalau aku sendiri dulu dapat biomasa limbah selulosa, itu ngebuat produk sampingnya jadi poliol. Mungkin dari kamu? Kalau kelompokku dulu tentang flavor and fragrance ya, kayak rasa dan aroma. Jadi kita pakai apa ya kemarin? Kalau nggak salah kecuali minyak nilam gitu. Kayak proses belajar kayak itu gimana sih proses ekstraksi minyak nilam ini. Jadi kayak alat-alatnya itu apa aja gitu sih. Oke, mungkin dari aku ya, kayak aku pelajari tentang nutraceuticals kalau nggak salah ingat itu. Itu kayak pelajari proses industri obat-obatan dari bahan alam gitu. Dan aku kemarin tuh bahan utamanya itu dari daun apa gitu, lupa aku. Pokoknya dari dedaunan, dan itu kandungan ekstrak dalam daun itu bisa digunain buat riwayat diabetes. Jadi di kelompokku sendiri tuh bikin industri dari